Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selama 10 hari masa kampanye, 3 pasangan Capres-Cawapres melakukan tebar pesona dengan berbagai gaya dan cara demi meraih simpatik masyarakat. Paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud disebut-sebut paling sering menggelar belusukan dan menghadiri diskusi terbuka. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tak banyak menggelar kampanye, bahkan paling jarang menghadiri dialog publik. Dan dalam berbagai kesempatan memilih untuk tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Sepuluh hari masa kampanye Capres-Cawapres telah berlalu. Dengan berbagai gaya dan cara masing-masing kandidat telah melakukan segala jenis bentuk kampanye, baik belusukan, kampanye dialogis, pengumpulan massa, hingga diskusi akademik yang digelar oleh sejumlah lembaga, baik lembaga pendidikan, ekonomi, profesi, bahkan di kalangan generasi Z dan milenial. Selama masa kampanye, kandidat paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud lah yang sering berkampanye turun ke masyarakat, belusukan hingga menghadiri sejumlah undangan diskusi. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dalam berbagai kesempatan tidak berkampanye dan tetap menjalankan tugasnya, yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Dari catatan rangkuman jadwal kegiatan diskusi yang beredar di media sosial per 24 November 2023, setidaknya dari 17 kegiatan diskusi yang telah digelar, tercatat 10 kali Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak hadir. Sementara Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo diketahui hanya sekali tidak hadir dalam 17 kegiatan tersebut. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid mengakui ketidakhadiran Prabowo Gibran lantaran adanya jadwal lainnya. Nusron menepis anggapan pihaknya takut berdebat apabila absen dalam acara dialog tersebut. Nusron menegaskan paslon usungannya tengah menyiapkan berbagai ide untuk disampaikan dalam acara debat Capres-Cawapres yang digelar resmi oleh KPU. Senada dengan Nusron, Gibran Rakabuming Raka membantah dirinya takut menghadiri debat terbuka yang digelar dalam beberapa hari terakhir. Gibran beralasan ketidakhadirannya dalam sejumlah undangan diskusi karena semata-mata bukan undangan dan agenda resmi dari KPU. Kita kan lagi di sekolah, Mbak, coba bahas ini yuk, tolong yuk. Itu yuk, sejam kerja loh. Kemarin nggak di stasiun TV, Mas? Tolong toh, hah? Kemarin nggak di stasiun TV? Apa? Yang Pak stasiun televisi yang dialog. Apakah itu dari KPU resmi? Saya nggak tahu. Saya kemarin udah terjadwal dengan Pak Tayat sama Gus Yahya soalnya. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya, Mas? Enggak, saya datang yang resmi aja. Ya, Tapi takut ya, Mas, kalau misalnya Wali Kota. Persiapan. Yuk. Persiapan tanggal 12 gimana? Presentasi kemana tuh, Mas? Mas, Mbak, ini tadi di sekolah loh, coba bahas politik saya. Ya. Persiapan tanggal 12 gimana, Mas? Kita hormati yang punya sekolah ya. Yuk. Nanti lagi di Balai Kota ya. Ya, tolong ya. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad menilai absennya Prabowo Gibran dalam sejumlah dialog publik bisa jadi sebagai sebuah strategi. Namun Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies atau IPS tersebut menyayangkan ketidakhadiran paslon nomor urut 2 itu dalam berbagai undangan diskusi karena seharusnya ini kesempatan bagi Prabowo Gibran untuk menyampaikan misi dan visi sehingga tidak muncul istilah jangan membeli kucing dalam karung. Selama 10 hari masa kampanye Pilpres, pasangan Prabowo Gibran masih unggul secara popularitas digital di antara pasangan lainnya yakni Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin dengan jumlah percakapan sebanyak 699.374 percakapan. Parameter analisis popularitas digital kandidat Capres-Cawapres tersebut berdasarkan pada percakapan warganet yang terhimpun dari berbagai kanal media sosial dan media online. Lembaga Data Pemilu Cakra Data juga menyebut sentimen positif terhadap pasangan Anies Mohaimin banyak dipengaruhi oleh berbagai kegiatan kampanye politik yang dilakukan pasangan tersebut, khususnya kehadirannya di berbagai forum dialog terbuka. Hal tersebut juga terjadi pada pasangan Ganjar Mahfud. Sorotan positif menyelimuti giat kampanye yang dilakukan Ganjar Mahfud di sejumlah daerah serta kehadirannya di berbagai forum dialog terbuka.
Sementara itu pasangan Prabowo Gibran justru mendapatkan persentase sentimen negatif cukup besar, yakni sebanyak 31% yang disebabkan oleh sorotan opini warganet terkait masih minimnya giat kampanye yang dilakukan, khususnya ketidakhadiran di berbagai forum dialog terbuka. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.